Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVmu, berita dan analisa kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Boy Aditya, inilah berita dan analisa selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, menjelang Muktamar Muhammadiyah terdapat harapan dari sejumlah pimpinan wilayah Muhammadiyah untuk calon pemimpin Muhammadiyah periode yang baru nanti. Dan berikut ini liputannya untuk Anda. Dalam menyongsong Muktamar Muhammadiyah yang akan datang, masyarakat Jogja berjuang untuk menjadi forum permusyawaratan tertinggi Muhammadiyah. Agus Taufikur Rahman, selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan, dalam melanjutkan amanah kepemimpinan, ajang evaluasi bisa menjadi lebih baik. Selain itu, Muhammadiyah memiliki banyak calon-calon yang dilihat secara kredibilitas sudah teruji dari segi akhlak dan kompetensi. Insya Allah, Muhammadiyah memiliki calon-calon yang banyak, yang itu selama ini secara kredibilitas, akhlak, kompetensinya itu sudah teruji. Siapapun yang terpilih di Muktamar nanti, Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta akan mendukungnya karena amanah Muktamar menjadi bagian dari tanggung jawab semua warga Muhammadiyah untuk menjaga dan mengamalkannya. Siapapun yang akan menjadi pemimpin Muhammadiyah selanjutnya, masyarakat akan selalu mendukung sehingga mekanisme yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik. Zi Mulyani, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemuda Muhammadiyah Wilayah bersama pimpinan Nasyatul Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan pelatihan mubalih dan mubalighah untuk mencetak kader-kader dakwah. Seperti kegiatan pelatihan ini dilakukan selama 4 hari di Islamic Center, Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pelatihan diadakan berdasarkan hasil muswil pada setiap periode dengan tujuan menghasilkan minimal 100 orang kader. Menurut Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Agus Taufikur Rahman, pelatihan yang dilakukan pada saat ini sebaiknya dilakukan oleh kader-kader dakwah dengan usia yang sebaya agar dapat menerima materi dengan baik. Kita tahu bahwa ketika generasi muda itu didekati oleh kelompok yang sebaya, maka proses penerimaannya jauh lebih baik. Di samping itu, kita juga masih membutuhkan kader-kader dakwah yang bisa menggarap jamaah kita yang jumlahnya semakin banyak, di mana memang umat Islam menjadi warga mayoritas di negeri ini, maka mereka harus kita santuni sehingga kebutuhan untuk memahami Islamnya semakin benar. Ketika sudah memahami Islam benar, harapannya mampu mengamalkan Islam dengan benar sehingga Islam yang menjadi rahmatan lil alamin ini bisa dirasakan oleh semuanya. Harapan dari pelatihan mubalik dan mubalighah ini adalah akan semakin banyak kader-kader dakwah yang melakukan dakwah atau penyampai pesan agama Islam dengan baik. Zi Mulyani, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Dalam rangka pemberdayaan ranting Muhammadiyah, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Daerah Muhammadiyah melakukan beberapa kegiatan untuk menjaga eksistensi ranting Muhammadiyah di masyarakat. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Celeban Umbul Harjo, Yogyakarta, bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Daerah Muhammadiyah melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kegiatan yang dimulai dengan senam pagi, pemeriksaan kesehatan massal, pengajian akbar, dan kemudian ditutup dengan memberikan sembako kepada kaum duafa ini merupakan tujuan untuk penggerakan cabang dan ranting. Menurut Ketua LPCR PDM Yogyakarta Mursi Harsono, jika pimpinan ranting Muhammadiyah tidak melakukan sesuatu untuk masyarakat, maka pimpinan daerah Muhammadiyah juga tidak bisa bergerak di masyarakat. Ranting, kami dari pimpinan daerah hanya memberikan support, memberikan satu motivasi, dan memberikan satu arahan bagian dan sebaiknya, agar cabang ranting khususnya itu bisa bergerak. Sebab kalau ranting itu tidak bergerak, pimpinan daerah itu tidak ada apa-apa. Gitu. Jadi kami tetap memberikan satu motivasi dan dorongan agar setiap ranting itu mengadakan kegiatan seperti itu di seluruh kota Yogyakarta.
yang ya jumlahnya ada 135 ranting. Dengan adanya kegiatan yang diadakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah ini, diharapkan bisa menggerakkan kader Muhammadiyah untuk masa yang akan datang. Hal ini juga sangat didukung oleh anggota DPRD Yogyakarta dalam mensukseskan kegiatan. Zi Mulyani, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta menggelar Semarak Islam Uji Nyali Insan Cilik guna mencetak kader ulama pemimpin dan pendidik untuk masa depan. Madrasah Aliyah yang merupakan pembinaan di bawah pimpinan Pusat Muhammadiyah berupaya mencetak kader yang mempunyai kompetensi untuk menjadi kader yang berprestasi dan islami. Dalam mencapai tujuan ini, Mu'alimat mengadakan event bergengsi tingkat daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Event yang diadakan sekaligus menyemarakan peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj diikuti oleh 420 peserta tingkat SD dan TK. Terdapat beberapa lomba yang dikompetisikan, yaitu lomba menyanyi Islami, lomba MTQ, lomba azan, dan beberapa lomba lainnya dengan memperebutkan Piala Wali Kota Yogyakarta. Di mana tadi sudah kita sampaikan bahwa Madrasah Mu'alimat itu mencetak kader ulama, kader pemimpin, dan pendidik. Nah, di sini dalam kegiatan ini semua yang mengelola itu adalah anak-anak. Nah, ini merupakan proses dari kami bagaimana agar anak-anak itu kedepannya bisa itu tadi menjadi ulama, menjadi pendidik, menjadi pemimpin. Di sini mereka belajar untuk mengorganisasi sebuah kegiatan. Ajang unjuk bakat dan adu kemampuan ini diharapkan bisa berkontribusi dalam mewujudkan generasi bangsa yang berprestasi dan islami. Zi Mulyani, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Sebagai rangkaian menuju Muktamar, Panitia Muhammadiyah Expo melakukan rapat koordinasi yang kedua. Dalam rapat kali ini, persiapan yang sudah dilakukan mencapai sekitar 70%. Hasil rapat koordinasi kedua Muhammadiyah Expo yang akan diadakan pada 28 Mei 2015 untuk persiapannya sudah cukup matang. Setidaknya sudah terdaftar 250 stand yang terdiri dari beberapa perwakilan Pemda Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan NTB. Serta juga ada dari kementerian, diantaranya Kementerian Perdagangan, Industri, Perikanan, dan Koperasi. Peserta dari acara ini terdiri dari perguruan tinggi Muhammadiyah se-Jabodetabek dan beberapa perwakilan daerah. Selain itu, untuk menyambut Muhammadiyah Expo, beberapa event digelar, seperti lomba menulis kreatif, stand-up komedi, dan marawis. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan tradisi budaya Indonesia, mulai dari kuliner hingga kerajinan tangan. Ini kan kita exhibition ya, pameran, itu nanti sekitar 250 stand, pesertanya ada mewakili Pemda, seperti Pemda Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, kemudian NTB, dan juga ada dari kementerian, saya sebutkan tadi, kita tahu kementerian-kementerian juga punya binaan UKM-UKM ya, kayak Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Kehutanan, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Pertanian ya, Koperasi dan UKM. Walaupun Muhammadiyah Expo ini baru pertama kali dilakukan, namun Jaurana Amiruddin selaku ketua pelaksana berharap acara ini akan sukses untuk menunjukkan eksistensi dan kontribusi Muhammadiyah kepada masyarakat. Jaurana juga menambahkan Muhammadiyah Expo ini semakin menyatukan dan memperkuat Muhammadiyah ke depannya. Via Valen, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, berita dan analisa akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa. Kebersamaan dan kekuatan umat menjadi kunci bangkitnya kota Medan, Sumatera Utara sebagai rumah besar bagi umat Islam. Untuk menjadikan Sumatera Utara bangkit dan menjadikan Medan sebagai rumah besar umat, maka kata kuncinya adalah kebersamaan dan kekuatan umat itu sendiri.
Penegasan itu disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Din Samsudin pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Lapangan Merdeka Medan. Peringatan Isra Mi'raj yang didatangi sekitar 5.000 jamaah itu dihadiri pejabat Pemprov Sumut, pejabat Pemkot Medan, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Asmuni, dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Medan Adrika, serta Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Medan Indarsi. Wali Kota Medan Teuku Zulmi Eldin mengatakan peringatan Isra Mi'raj ini diharapkan mampu mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin. Esensi peringatan Isra Mi'raj adalah mendorong kita untuk terus membangun dan mengembangkan peradaban Islam yang mengedepankan perdamaian, keadilan, keseimbangan, toleransi, persamaan semuanya, dan itu tertumpu pada konsep rahmatan lil alamin. Sedangkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mengharapkan dengan peringatan Isra Mi'raj ini akan terbangun silaturahmi antar umat. Sehingga hadirnya kita di majelis, di forum seperti ini, maka kita akan saling bercermin. Aisyah bercermin kepada BKMT, BKMT bercermin kepada Aisyah, dan seterusnya. Muslimat Al-Wasliyah, Muslimat NU saling bercermin. Maka ketika kemudian kita saling bercermin, iman kita bertambah. Kemudian setelah majelis selesai, akan terjadi silaturahmi. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin dalam tausiahnya mengajak umat Islam mampu membangun kebersamaan dan kekuatan umat. Ini harus bersama-sama, dan oleh karena itu marilah kita beragama secara sejati. Kata kuncinya kebersamaan. Saya pesankan, janganlah umat Islam terjebak ke dalam permusuhan, perselisihan, perpecahan, hanya karena masalah-masalah, perkara-perkara furu'iyah dan cabang, hanya karena perkara berbeda kepentingan politik, apalagi mau diadu domba oleh pihak-pihak lain. La tanaza'u, jangan kamu berkonflik, kata Al-Quran, jangan kamu berselisih. La tanaza'u fatafshalu, kamu akan gagal, wa tadhhabu bikum, kekuatanmu akan hilang. Dengan kekuatan dan kebersamaan ini akan menjadi modal utama untuk menjadikan Sumatera Utara bangkit dan menjadikan Medan rumah besar umat. Saiful Hadi, TV-mu memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, sudah menjadi hal rutin bagi pemerintah Kota Medan untuk memberikan bantuan di setiap hari besar Islam. Seperti halnya pada peringatan Isra dan Mi'raj, kali ini pemerintah Kota Medan melakukan kegiatan berupa pemberian berbagai jenis bantuan kepada kaum duafa. Penyerahan bantuan kepada kaum duafa terus dilakukan pemerintah Kota Medan setiap kali berlangsung peringatan Hari Besar Islam. Kali ini bersamaan dengan peringatan Isra dan Mi'raj yang berlangsung di Lapangan Merdeka Medan. Pemkot Medan menyerahkan bantuan berupa kereta dorong, kaki palsu, surat akte lahir, alat bantu mendengar, dan santunan uang kepada ratusan anak yatim yang berasal dari berbagai kelurahan di Kota Medan. Wali Kota Medan Teuku Zulmi Eldin dalam sambutannya mengatakan, Pemkot Medan terus meningkatkan perhatian dan program terhadap kehidupan beragama di Kota Medan. Selain akan membangun Islamic Center di kawasan Medan Utara, Pemkot Medan juga membangun berbagai sarana taman yang dilengkapi dengan fasilitas ibadah dalam bentuk musola. Pemerintah Kota Medan terus berupaya mendorong dan memperluas pengembangan pembangunan yang berdimensi sosial keagamaan. Antara lain dengan merencanakan pembangunan Islamic Center di bagian utara Kota Medan, termasuk pembangunan sarana ibadah di pos lingkungan bermuka hijau atau BRTA atau putih di Lapangan Merdeka ini, dan di 5 taman yang ada di Kota Medan kita telah membangun musola-musola untuk siapa saja yang sedang melaksanakan kegiatan ataupun sedang lewat bisa tinggal di musola yang ada di taman-taman yang ada di Kota Medan ini.
Pemkot Medan saat ini juga sedang menggalakkan kegiatan safari subuh dan safari Jumat yang diikuti pejabat Pemkot Medan ke berbagai masjid di kota Medan. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Samsudin memuji program-program yang sedang digelar Pemkot Medan. Pemkot Medan saat ini memiliki tagline "Jadikan Medan Rumah Kita". Saiful Hadi, TVMU, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, pimpinan daerah Aisyah Kota Medan menggelar berbagai kegiatan menjelang Muktamar 1 Abad Aisyah. Selain menggelar lomba, mereka juga mengadakan bakti sosial untuk kaum duafa. Jelang berlangsungnya Muktamar 1 Abad Aisyah di Makassar dari 3 hingga 7 Agustus mendatang, pimpinan daerah Aisyah Kota Medan menyelenggarakan gebiar milad dengan menggelar 8 lomba. Perlombaan yang diikuti anggota Aisyah dari 28 cabang sekota Medan berlangsung di Gedung Dakwah Aisyah Jalan Santun, Medan. Selain menggelar lomba, pimpinan daerah Aisyah Kota Medan juga menggelar acara santunan buah duafa dalam bentuk pengobatan dan hitanan yang sekaligus juga memberikan santunan sembako untuk para duafa. Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Medan Indarsih mengatakan, gebiar dalam rangka menyambut Muktamar Muhammadiyah dan Milad Aisyah ini merupakan bentuk untuk menggairahkan semangat berorganisasi warga Aisyah. Kami pimpinan daerah Aisyah Kota Medan dalam rangka Milad Aisyah yang ke-98 Miladiyah atau 101 Hijriah, kami mengadakan beberapa kegiatan perlombaan yang mana Aisyah Kota Medan mempunyai 29 cabang. Hampir seluruh cabang mengikuti semua kegiatan perlombaan. 8 jenis perlombaan yang digelar seperti lomba baca Al-Quran bagi guru-guru Taman Kanak-Kanak Aisyah, lomba pidato tentang perkembangan Aisyah, lomba pelaksanaan sholat fardu sesuai tarjih, lomba menyanyikan Mars Aisyah, lomba memasak dari bahan non-beras, dan lomba senam untuk guru dan lansia. Saiful Hadi, TVMU, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Gerakan cuci tangan dilakukan oleh ratusan pelajar sekolah Aisyah wilayah Sumatera Utara. Kegiatan ini dilakukan sebagai agenda untuk menyemarakan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-47. Untuk menyambut Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah, Aisyah wilayah Sumatera Utara menggelar gerakan cuci tangan yang diikuti ratusan pelajar dari beberapa sekolah di bawah asuhan Aisyah Sumatera Utara di Tembung, Deli Serdang. Kegiatan yang dilakukan Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara bekerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat Hartindo yang peduli terhadap hidup bersih dan sehat. Tim edukasi dari Hartindo menjelaskan kepada pelajar betapa pentingnya melakukan gerakan hidup bersih dan sehat, satu diantaranya dengan cara selalu mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir. Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara, Nur Sukmasuri, mengatakan, event ini diadakan sebagai bentuk semarak Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah di Makassar. Terima kasih yang sebesar-besarnya, yaitu dalam rangka apa, anak-anak? Muktamar kita di mana? Siapa yang tahu? Di Makassar. Hidup Aisyah. Sekali lagi, hidup Aisyah. Iya. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara, Elinita. Acara yang menggandeng Hartindo ini diharapkan dapat dikembangkan kepada ribuan pelajar sekolah Muhammadiyah dan Aisyah lainnya di Sumatera Utara. Acara apa hari ini? Cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Sekali lagi kepada Hartindo kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Majelis MKes dan seluruh majelis yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan acara ini akan bersambungan untuk selanjutnya. Mari kita buka acara cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, jangan kemana-mana, berita dan analisa akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa. Hingga usia ke-101, Aisyah telah berkontribusi bagi kemajuan umat dan generasi muda. Pendidikan karakter yang didirikan Aisyah seperti PAUD dan Taman Kanak-kanak sudah dirasakan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Aisyah sebagai gerakan perempuan muslim telah banyak berkontribusi bagi kemajuan umat dan generasi muda Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan merasakan sendiri kiprah Aisyah dalam pendidikan ketika ia bersekolah di Taman Kanak-kanak Aisyah. Bukan karena Indonesia. Dalam Milad Aisyah yang ke-101, Anies Baswedan menjelaskan, dalam mendidik anak-anak, seorang pendidik perlu membaca masa depan. Ada tren-tren utama untuk mengantisipasi, antara lain yaitu karakter sebagai modal dasar, terutama integritas, wawasan luas dan menguasai media untuk berkomunikasi. Dengan contoh menguasai 3 bahasa. Selain bidang pendidikan, Aisyah juga telah berkontribusi banyak menjalankan amal usaha di bidang sosial dan kesehatan. Satu di antaranya yaitu adanya gerakan TB Care yang peduli menangani pencegahan tuberkulosis. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Terkait dengan masa penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran baru, terdapat himbauan dari pihak pimpinan daerah Muhammadiyah Yogyakarta agar kuota sekolah-sekolah yang membuka pendaftaran peserta didik baru terpenuhi. Berikut ini liputannya untuk Anda. Pada Rabu 15 Mei 2015 di Masjid Margo Yuwono, Yogyakarta, telah diadakan konsultasi cabang yang dihadiri para pimpinan cabang Muhammadiyah serta Ketua Majelis Muhammadiyah Yogyakarta. Secara khusus, konsultasi dan audiensi ini diadakan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi di masyarakat. Terdapat himbauan dari para pimpinan daerah Muhammadiyah kepada para pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah di Yogyakarta. Dalam konsultasi itu ternyata masih ada beberapa sekolah yang belum terpenuhi kuotanya saat memasuki masa penerimaan peserta didik baru. Karena itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Aris Madani menghimbau agar seluruh pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah untuk memberikan support serta kontribusi bantuan kepada sekolah-sekolah agar bisa terpenuhi kuotanya. Himbauan tadi berkaitan dengan PPDB. PPDB itu penerimaan peserta didik baru. Ya, ini himbauan agar kita pimpinan cabang dan ranting bisa ikut memberi support, memberikan kontribusi baik siswa maupun mungkin dana dan sebagainya agar sekolah-sekolah kita bisa terpenuhi kuota yang mereka miliki. Dari hasil konsultasi cabang yang sudah diadakan ini, diharapkan masa penerimaan peserta didik baru bisa memenuhi kuota sekolah-sekolah yang memerlukan bantuan dari pihak pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah. Zimuliani dan Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang dulu dikenal dengan Jamsostek terus mensosialisasikan pentingnya simpanan di masa pensiun lewat BPJS Ketenagakerjaan. Tidak hanya bagi pekerja formal saja, pekerja non-formal juga dapat menggunakan layanan tersebut. Saya adalah mengurus anggota saya, becak beserta motor, jumlahnya ada 700 anggota. Dengan adanya program BPJS tersebut, alhamdulillah kami dari Ketua Paguyuban telah memberikan dan mengarahkan anggota saya untuk mengikuti program BPJS tersebut. Dengan adanya program ini, saya merasa terbantu dengan segala sesuatunya. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, demikian sejumlah informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda dalam berita dan analisa. Saya Boy Aditya dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.